Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknik Pengembangan Bahasa Aktif, Produktif, dan Reseptif Anak Usia Dini di Sekolah, yang diampu oleh Ibu Risa Sofyani MPD dengan mata kuliah Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini. Disusun oleh rekan saya yang pertama ada Mbak Nailatul Lutfiah dan saya Fudiatul Hidayah, dan rekan saya Ibu Panca Lastiawati. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa aktif dan pasif. Menyimak dan berbicara serta membaca dan menulis merupakan 4 keterampilan berbahasa yang berbeda. Namun, dalam praktiknya keempat hal tersebut merupakan kegiatan yang saling mengisi. Ada kalanya anak menyimak pembicaraan guru, temannya, suara atau kaset, tape radio, dan radio. Namun ada kalanya anak belajar menceritakan kembali dan materi yang disimaknya atau didengarnya. Ada kalanya anak menulis atau menggambar karena anak ingin mengungkapkan yang didengarnya atau dilihatnya. Atas dasar hal tersebut, tampak bahwa antara menyimak dan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis pada anak dalam pembelajaran dapat dilakukan setelah anak membaca atau melihat terlebih dahulu. Dari pengertian membaca, anak dapat melihat terlebih dahulu. Namun, membaca tidak selalu memaknai tulisan. Bagi anak, melihat gambar atau tulisan serta melihat pemandangan sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca. Banyak cara yang dapat dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasanya, sehingga anak mampu berbahasa sesuai dengan tingkat usia perkembangannya. Oleh karena itu, pada dasarnya pengembangan bahasa anak lebih ditunjukkan kepada hal berikut. Yang pertama, kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan perbendaharaan kata. Yang ketiga, menangkap pembicaraan orang lain. Yang keempat, keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Beberapa tujuan pengembangan keterampilan berbahasa tersebut tentulah menjadi program utama bahasa dan literasi yang berhubungan dengan bahasa ekspresif atau produktif dan reseptif, baik ucap maupun tulisan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa pengembangan bahasa ekspresif atau produktif meliputi mendengar atau menyimak dan membaca. Untuk pembelajaran bahasa reseptif pada anak usia dini di kelas, menurut Spadek dan Salchow, terdapat berbagai kesempatan yang dapat dilakukan dalam kelompok besar. Akan tetapi, dalam pembelajaran bahasa ucap yang lebih bersifat produktif, hal ini belum tentu efisien karena setiap anak harus menunggu giliran yang lama. Untuk itu, guru harus dapat mengembangkan sebuah pendekatan untuk mengajarkan keterampilan bahasa ekspresif atau produktif. Diharapkan Spadek dan Salchow bahwa beberapa dari pendekatan itu menuntut guru untuk sensitif terhadap kapan pembelajaran bahasa dapat muncul secara natural dalam kelompok kecil dalam bentuk interaksi individu. Menurutnya, karena sering kecil semacam ini sesuai untuk membelajarkan bahasa daripada setting kelas besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Panca Lastiawati. Diuraikan oleh Jalungo, guru sebagai pengambil keputusan. Ia dapat memahami permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, persepsi tentang peran guru. Pendidik dapat membentuk atau menyusun kurikulum, merubah atau menghilangkan tujuan, mengembangkan atau menambah materi, dan membuat kurikulum yang seimbang. Yang kedua adalah asumsi tentang peserta didik. Pendidik memahami tentang peserta didik
sehingga kurikulum diadaptasikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik merupakan partner aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sumber otoritas. Pendidik memiliki pengetahuan tentang anak dan memiliki pengalaman terhadap pembelajaran dengan anak usia dini. Yang keempat, model komunikasi. Pendidik memahami model komunikasi yang kompleks interaktif, yaitu komunikasi antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, dan peserta didik dengan pendidik. Kemudian, teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif. Berdasarkan kemampuan yang ingin dicapai dalam prakteknya, pendidik hendaklah memperhatikan pemilihan metode yang tepat. Beberapa teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif adalah: yang pertama, bercerita. Yang kedua, permainan bahasa. Ketiga, sandiwara boneka. 4, bercakap-cakap. 5, tanya jawab. 6, dramatisasi. 7, mengucapkan syair. 8, bermain peran. 9, karya wisata. Selanjutnya, jenis dan klasifikasi literatur untuk pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif. Untuk jenis dan klasifikasi literatur sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu literatur fiksi yang mencangkup puisi, sastra tradisional, fantasi modern, fiksi sejarah, fiksi realistis. Sedangkan literatur fiksi sendiri adalah suatu karya atau tulisan yang berisi hayalan atau imajinatif. Yang kedua, literatur non-fiksi. Literatur non-fiksi adalah suatu karya yang ditulis secara fakta atau lebih ilmiah dan benar-benar terjadi. Literatur non-fiksi mencangkup biografi, buku informasi, dan sastra internasional. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Nailatul Lutfia NIM 2418047 akan menjelaskan cara mengenalkan literatur pada anak usia dini. Pengembangan membaca dan menulis tidak terpisah dengan bahasa lisan. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena ketika anak belajar membaca, sekaligus ia juga belajar menulis atau sebaliknya. Dengan demikian, ketika anak diminta menulis, secara otomatis dia juga membaca dan sebaliknya. Ketika dia membaca, anak juga merangkai huruf-huruf tersebut ke dalam urutan yang berarti. Berbicara tentang baca tulis tidak terlepas dari perkembangan motorik halus anak dan perkembangan tulisan anak sebelum mereka memasuki jenjang sekolah. Anak belajar coret-coret di kertas, tembok, dan di mana saja bagi mereka sudah dapat dikatakan anak mulai belajar menulis. Pada awalnya, anak hanya membuat gambar objek-objek dengan tidak pernah memperhatikan penggunaan unsur yang ada. Akan tetapi, pada tahapan berikutnya, anak membuat gambar yang mengacu pada tindakan yang mengarah pada cerita. Cerita gambar tersebut bahkan dilengkapi dengan tulisan yang menggunakan simbol bunyi. Jadi kejadian ini dialami oleh anak usia dini yang tulisannya dimulai dari gambar. Untuk mengenalkan tulisan pada anak dapat dilakukan melalui lagu-lagu anak yang diperdengarkan kepada mereka. Melalui lagu anak dengan menggunakan kata-kata distintif.
distintif, yaitu dengan menggunakan bunyi-bunyi akhir yang mirip. Secara berangsur-angsur anak akan mempunyai kesadaran bahwa bunyi-bunyi akhir pada kata tersebut mempunyai suara yang hampir sama. Dari bunyi yang hampir sama tadi, secara tidak sengaja anak mengenal bunyi, struktur, dan kosakata. Ketiga, hal tersebut adalah faktor yang menentukan kemampuan anak untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu media audio, visual, dan audiovisual, pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif anak usia dini. Pengelompokan media pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk anak mempelajari isi tema. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan atau media yang hanya dapat dilihat. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah kombinasi antara media audio dan media visual atau biasa disebut dengan media pandang dengar. Demikian presentasi dari kelompok saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.